Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Saya Fadila Ristiantiviani dengan NRP 24/2021-037. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang banjir di kawasan Pahlawan. Banjir adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, ataupun keduanya. Banjir tidak hanya menyebabkan kerugian harta benda, tetapi juga korban manusia. Bencana banjir yang terjadi di kawasan Cigadung dan Pahlawan ini diakibatkan meluapnya sungai yang ada di kawasan tersebut. Intensitas hujan yang cukup tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia membuat beberapa kota besar mengalami banjir. Salah satunya yaitu di kota Bandung, lebih tepatnya di kawasan Pahlawan dan Cigadung. Banjir ini diakibatkan meluapnya sungai yang ada di kawasan tersebut karena hujan deras yang berlangsung selama berjam-jam. Akibatnya, terlihat genangan air kurang lebih setinggi 30 cm membanjiri ruas Jalan Pahlawan. Genangan air seperti ini kerap terjadi saat hujan deras mengguyur kota Bandung. Selain saluran air yang kecil, sampah juga menjadi penyebab utama banjir karena menghambat saluran air. Sementara itu, banjir diperparah dengan membludaknya air sungai di kawasan Cigadung, yang lokasinya itu tak jauh dari kawasan Jalan Pahlawan. Luapan air di kawasan ini lebih besar dan deras karena lokasi jalanan yang menurun. Lalu tingginya genangan juga membuat banyak kendaraan yang nekat menerobos air sehingga kendaraan itu menjadi mogok. Melihat hal itu, banyak warga yang akhirnya memilih berteduh dan menunggu air surut. Penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, hujan deras yang berlangsung lama. Yang kedua, membludaknya air sungai. Yang ketiga, sampah yang menumpuk. Dan yang terakhir itu, saluran air yang kecil. Lalu, saya akan menjelaskan sedikit tentang mitigasi bencana banjir atau cara mencegah terjadinya banjir. Yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Penting untuk menjaga sungai dan solokan tetap bersih agar mampu menampung debit air tinggi ketika musim hujan. Sayangnya, ada yang suka membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke selokan. Ini akan membuat sungai dan selokan tersumbat dan berkurangnya kapasitas untuk menampung air. Dan yang kedua itu ada kita tuh harus menghindari membuat bangunan di pinggir sungai. Karena saat ini semakin banyaknya orang yang membangun rumah di pinggir sungai. Padahal itu bisa menyebabkan banjir. Pembangunan rumah atau bangunan di pinggir sungai akan mempersempit sungai. Selain itu, sampah rumah tangga pun berpotensi masuk ke dalam sungai. Yang terakhir yaitu menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Perawatan saluran air dan membersihkannya secara rutin itu bisa mencegah terjadinya banjir. Hal ini bisa dilakukan secara bergotong royong oleh warga sekitar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saluran air siap menampung jika curah hujan meninggi sehingga tidak terjadinya banjir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.